Saudara, kita akan review tentang perang antara yang jahat dan yang baik, antara yang salah dan yang benar dari berbagai perspektif. Oleh karena channel Yonatan Raharjo ini channel motivator filsafat, pengarang 8 novel yang memandang segala sesuatunya dari berbagai sudut secara komprehensif. Dari sudut filsafat, hakikat manusia adalah suatu makhluk yang berpikir. Oleh sebab itu disebut sebagai Homo sapiens, terutama berdasar filsafat Yunani kuno yang mengedepankan humanisme, manusia sebagai pusat pemikiran, pusat peradaban, dan lain sebagainya, yang dilanjutkan dalam masa Renaissance abad 15-16 sesudah masa kekristenan abad 5 sampai abad 15 berkuasa, di mana pemikiran manusia berpusat pada Tuhan. Jadi sebelum abad 5 sebelum Masehi, kita mengenal adanya filosofis, mitos dewa-dewi. Kemudian abad 5 sebelum Masehi, mulailah semua orang, terutama filsuf-filsuf Yunani kuno, memikirkan hakikat alam semesta, hakikat kehidupan, hakikat ide dan kebenaran itu seperti apa. Dan mereka menggunakan pemikiran manusia sebagai dasar untuk memikirkan segala sesuatu itu. Nah, filsafat Yunani kuno ini mendapat perlawanan dari filsafat Kristen, di mana ajaran gereja menekankan semua berpusat kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, yang menjelma menjadi manusia. Nah, selama 10 abad, mulai abad 5 sampai 15, pemikiran manusia sebagai pusat dari semesta itu tidak mengemuka. Baru abad 15 muncul pemikiran itu sesudah filsafat gereja yang berpusat pada Kristus membuatnya kebablasan, sehingga terjadi pengebirian dari pemikiran manusia. Nah, saudara, di sini pun ada pertentangan antara baik dan buruk, benar dan salah, di mana di dalam abad pertengahan itu segala sesuatu yang tidak berdasar firman Tuhan dianggap sesat, dianggap dari setan, dari iblis. Tetapi terjadi penyelewengan oleh institusi gereja, di mana para imam, para rahib, pastor, romo, uskup, mereka menjadi hakim atas umat untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga ada praktik-praktik bergereja yang gantinya memusatkan Tuhan, memusatkan hidup pada Tuhan, gantinya memusatkan hidup pada kepentingan mereka secara materi. Nah, di sini saudara, terjadilah reformasi Protestan. Meskipun berpusat pada Allah, tetap ada batas-batas dan ada kesempatan bagi manusia untuk berpikir secara baik dan benar, dipimpin Roh Kudus, tanpa menghilangkan peran manusia yang berpikir secara rasio dan logika sebagai cermin dari kebenaran Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 28,
Marilah kita menjadikan manusia seperti gambar dan peta kita. Jadi artinya pemikiran rasional manusia itu dihargai, oleh karena itu pun adalah cerminan dari filsafat Tuhan, pemikiran Tuhan. Nah, dengan pemikiran semacam ini, maka pemikiran gereja pada abad pertengahan, abad 5 sampai 6, di mana ada abad patristik dan abad ke-8 sampai 15 itu abad skolastik, tetap dibenarkan pemikiran mereka bahwasanya tetap bersumber kepada Allah. Namun pemikiran manusia secara kritis dapat mengimbanginya untuk metode berpikir logisme tentang firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, di dalam iman Kristen, meskipun sudah mengalami reformasi, tetap dapat menerima pemikiran pertentangan antara setan dan iblis, baik dan jahat, yang terdapat di dalam Alkitab, di mana dimulai dari konsep bahwa pertentangan iblis dan Allah itu adalah pertentangan. Iblis ingin berkuasa menjadi seperti Allah, bukan bertentangan kekuasaannya, tetapi sifat-sifat angkara, jahat, berkuasa, mulia, hebat, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata sifat, karena iblis ingin merebut itu semua dari Allah. Jadi bukan tentang kekuasaan, karena kalau kekuasaan langsung dengan salib jentik iblis dapat kalah. Oleh sebab itu, peperangan sifat ini pun dijadikan awal dari pertentangan iblis dan Tuhan pada saat manusia di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa tergoda untuk mempunyai sifat maha tahu seperti Allah. Dengan melanggar larangan Allah, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan mereka digoda oleh iblis. Bagaimana iblis dapat menggoda itu? Nah, inilah sebelum awal dosa di muka bumi dengan kejatuhan Adam dan Hawa. Iblis sampai ke Taman Eden itu atau ke bumi Firdaus itu adalah sesudah ia dibuang oleh Allah akibat pada peperangan antara iblis dan Allah sudah dimulai di surga sebagai malaikat yang paling cantik, paling hebat, paling mulia. Dia ingin menjadi seperti Allah, lantas memberontak pada Allah, sehingga sepertiga malaikat di surga seretnya jatuh ke bumi dan tinggal 2/3 di atas sana. Itulah peperangan di surga, awal dari adanya peperangan di bumi. Dan peperangan di bumi itu berawal dengan pencobaan hingga Adam dan Hawa jatuh. Lantas Tuhan berfirman bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan mematuk tumit keturunan perempuan. Dan itu diwujudkan, ditunjukkan bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam Matius 4 ayat 1-11 dan Lukas 4 ayat 1-11, di situ diwujudkan adanya pencobaan iblis di padang gurun terhadap Tuhan Yesus. Disitulah terjadinya peperangan rohani antara iblis dengan Tuhan, dan ini dijadikan alat iblis untuk menggoda manusia. Di dalam setiap pencobaannya kepada Tuhan Yesus, iblis itu mengatakan ada tertulis tentang firman Tuhan, dan itu sesungguhnya adalah firman Tuhan yang dicomot oleh iblis tanpa konteks yang tepat, sehingga dijadikan bahan pencobaan pada Tuhan Yesus.
Dan Tuhan Yesus dari setiap butir pencobaan itu dapat mengatakan makna sesungguhnya dari ayat Alkitab itu. Apa yang dimaksud dengan manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Ketika iblis menggunakan ayat firman Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari puncak bait Allah, maka malaikat akan menatangmu. Sebetulnya ayat itu ditujukan untuk bangsa Israel yang setia akan diberkati Tuhan, seperti ditatang malaikat, dipopong oleh malaikat, digendong oleh malaikat ketika menghadapi kesusahan, akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan pada akhir peperangan itu adalah iblis memberikan semuanya kepada manusia untuk dimiliki sebagai kekayaan, kehormatan, kekuasaan di atas muka bumi ini kalau mencegah iblis. Dan itu sebetulnya adalah ayat yang menunjukkan betapa iblis memutarbalikkan firman itu agar ia disembah. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, sembahlah Allah saja. Dan disitulah peperangan ini masih akan berlanjut. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberi senjata kepada manusia untuk berpusat kepada Allah. Bukan dalam pemikiran yang berpusat kepada manusia atau antroposentris, tetapi berpusat kepada Allah. Meskipun kau gunakan segala logika dan kebenaran, logika pemikiran rasionalmu itu, tetap itu dapat diuji kebenarannya, apakah sesuai Alkitab atau tidak. Dan ini adalah peperangan yang abadi. Oleh karena apa? Secara rasio, logika, kebenaran manusia itu dapat diragukan kebenarannya. Dan hanya Tuhan yang dapat menjawab semua masalah kebenaran manusia yang diragukan secara rasio. Sementara sebaliknya, bila mana empirisisme ditambah skeptisisme negatif, bahwa semua kebenaran dapat diperoleh dengan pengalaman, tetapi apakah pengalaman akibat kebenaran itu dapat berlaku pada masa yang akan datang? Apakah akan selamanya benar pada waktu yang akan datang? Kalau tidak benar, maka Tuhan berarti juga tidak benar, tidak ada. Maka itu dapat dipertimbangkan. Apakah kita akan berpikir demikian atau tidak? Karena ini pun kembali kepada peperangan antara iblis dan Tuhan. Bahwa sesungguhnya permainan iblis adalah permainan firman, permainan ayat, permainan kata, permainan kalam, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka Tuhan mengatakan, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Tuhan adalah roh, maka kau menyembahnya dalam roh. Ujilah setiap roh yang ada di sekitarmu. Ujilah setiap ajaran. Apakah itu berasal dari Tuhan atau dari iblis. Yang disebut itu sebagai bapa segala pembohong, ular tua, ular naga, dan juga disebut sebagai Satan atau setan atau iblis. Itu Tuhan sudah memberikan demikian. Dan sekarang tantangan bagi kita yang mempersoalkan segala sesuatunya dengan logika kritis. Nah, bagaimana kita dapat memikirkan hal ini, bahwa firman Tuhan dapat secara logis kritis kita pikirkan. Sebanyak itu bahwa kebenaran matematis seperti yang ditorehkan oleh Galileo Galilei, sesungguhnya semua yang di alam semesta ini dapat dihitung secara matematis. Namun meski sudah dapat dihitung secara matematis, secara global kita dapat merasakan ada suatu harmoni. Jadi matematik belum tentu tidak harmoni. Justru kesempurnaan matematis itu adalah ada harmoni di dalamnya, ditunjukkan dengan sempurna. Dengan demikian
logika-logika yang berkejaran antara peperangan baik dan buruk, jahat dan benar, semuanya dapat kita rasakan. Pasti hal itu ada sepanjang matematika, ada plus dan minus, ada nol dan ada tak terbatas, tak terhingga. Tinggal kita menempatkan pada struktur yang tetap bahwa semuanya saling berhubungan satu sama lain. Bukan sekedar eksistensialisme manusia yang membuat manusia itu berarti oleh karena dia punya eksistensi. Tapi dari itu ada susunan-susunan yang mengatur seluruhnya sehingga kembali seperti di awal dikatakan, peperangan kosmis adalah peperangan tatanan alam semesta yang itu baik dari segi ilmu apapun, baik ilmu A, baik ilmu B dan sebagainya, sebetulnya dapat dijelaskan secara logis masuk akal. Bahkan soal iman pun itu dapat dijelaskan secara logis dan masuk akal.